Halo semua, jumpa lagi di channel CJ Auto. Hari ini kita akan mereview sebuah BMW 730 Li tahun 2013. Mobil ini sangat panjang, mencapai 5 meter lebih sedikit, dan kenyamanan serta performa yang sangat oke untuk VIP dan juga mungkin untuk bos atau kadang-kadang kalau di film juga sebagai mobil mafia. Seperti apa review lengkapnya? Saksikan terus videonya. Saya mulai bahas dari tampilan depan. Untuk lampu sudah menggunakan Xenon ya. Ini ada dua lampu dengan DRL juga LED, ada dua. Lampu sennya sebelah sini. Untuk fog lamp juga Xenon, di bumper ada washer lampu. Dan untuk grill menurut saya yang generasi ini cukup pas ya dengan bodinya, dengan dimensi. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu sampai gimana. Tapi ya kembali lagi soal selera orang sih ya. Kalau tampilan dari depan cukup mewah nih, cukup mewah, cukup elegan, cukup ada gengsinya, cukup berwibawa, dan masih oke untuk di tahun 2025 ini. Untuk tampilan samping, dimulai dari depan, kalau ngeliat dari sini itu masih cakep ya, masih kayaknya tajam banget pandangannya ke depan. Apa, aura mewahnya kuat banget gitu. Untuk ban pakai 255, profil 45, ringnya 18, yang tentu saja udah cakram. Untuk suspensi depan masih memakai Perkeong. Belakang juga sama, 255, 45, ring 18. Tapi ini suspensinya sudah air suspension yang di belakang ya. Untuk mengutamakan kenyamanan dan bisa berubah-ubah kemukaannya sesuai dengan mode mengemudinya, apakah sport atau comfort. Seri 7 ini merupakan 730 yang versi Li atau yang panjang. Jadi panjangnya sendiri mobil ini mencapai 5 meter lebih sedikit ya. Untuk tampilan dari sampingnya ini minimalis, cakep, nggak terlalu banyak tekukan, nggak terlalu banyak ornamen juga. Hanya di sini ada sedikit krom-kroman ya. Spion juga sewarna body, dilengkapi dengan sen LED. Di panel window aja ada list chrome-nya yang mengikuti jendela. Di atas ini juga ada sedikit list chrome. Bukan pintu juga simple dari list chrome-nya, demikian juga yang belakang. Lihat aja pintu belakang sendiri panjangnya lumayan ya. Sampai ke belakang juga tarikan garisnya bagus gitu ya, tajam, cukup tegas. Untuk di atas ada antena shark fin modelnya. Jadi dari depan sampai belakang, dari samping mobil ini juga cakep, masih enak dilihatnya. Untuk tampilan dari belakang juga mobil ini kelihatannya masih elegan, bahkan kayak ada nuansa arogan atau nuansa sombongnya gitu ya. Kelihatannya kenceng, padat tampilan dari belakang. Untuk lampu-lampu sudah LED. Di sebelah kiri sini ada knalpot dua, di bumper sensor parkir dan juga kamera parkir. Ada emblem 730 Li. Sini ada list chrome sedikit. Untuk tutup bagasi, desainnya juga ada naikkan sedikit agak tajam, kayak detailnya begitu. Overall dari belakang, mobil ini sangat menampilkan kesan elegannya. Kita lihat untuk kompartemen mesinnya. Untuk mesin, kabinnya sudah dilengkapi dengan hidrolik, cuman ini kayaknya udah agak lemah sedikit ya. Ya malum aja, mobil tahun 2013. Oke, mesinnya sendiri merupakan 3000 cc inline, 6 silinder yang dilengkapi dengan turbo. Tenaganya sekitar 260 PS dengan torsi 310 Nm. Transmisinya otomatis tentu saja lawan percepatan dan ke roda belakang. Untuk mesin ini tenaganya pas saya coba jalan-jalan juga cukup enak, cukup halus. Hantaran tenaganya, suara di dalam juga tentu saja hampir nggak kedengeran ya suara mesinnya karena sistem peredaman, dan juga mesinnya sendiri juga halus gitu ya.
Bagian belakang merupakan tempat yang paling nyaman di mobil ini. Ya, ini kursi untuk bos ya. Untuk legroomnya sendiri, bisa dilihat ini sangat lega. Di depan juga masih cukup nyaman ya. Mungkin kalau ada penumpang lain, di sini di bawah ada ganjilan buat buat kaki ya. Taruh kaki biar pas duduk seperti ini. Untuk armrest, di armrest sendiri ada untuk pengaturan multimedia ke depan lengkap nih. Ada multimedia, menu hampir sama kayak iDrive yang di depan. Untuk penumpang belakang, pengaturan menunya bisa dilakukan secara individu ya dari sini. Ini tinggal pilih mau yang kanan atau yang kiri yang mau pakai nih iDrive-nya. Layarnya ada masing-masing. Oke, yang kanan bisa dipilih dari sini. Nah, kita mau pilih radionya, baru kita pilih sendiri dari sini. Seperti itu. Jadi tampilannya bukan ke depan ya, melainkan di sini secara individu. Terus untuk sandaran ini sudah fix, tapi ini sudah cukup nyaman ya. Cukup nyaman untuk perjalanan juga enak. Di atas sini ada mirror yang dilengkapi dengan lampu. Terus ini juga ada lampu kabin 2. Ini ada entertainment untuk belakang. Di pilar sini ada blower AC. Di sini juga ada 2 blower AC yang bisa diatur suhunya individual dan juga pengaturan untuk anginnya. Ini juga ada untuk output audio ya, kanan dan kiri. Ini juga bisa pasang, ada tempat untuk CD. Ada juga untuk lighter colokan ya, di sini ada buat lighter bisa ataupun untuk cas HP juga bisa. Ini juga ada untuk input dan input audio ya, yang mungkin tahun agak lama ini. Terus ada USB juga. Sini ada terowongan yang lumayan besar untuk ke belakang, serta untuk penumpang belakang dilengkapi juga dengan tirai di jendela yang diatur secara elektrik. Nah, ini bisa tutup lagi, yang kanan juga bisa dibuka tutup dari sebelah sini. Oke, pencet pencet sekali turun, pencet sekali untuk naik, dan juga satu tombol lagi untuk tirai yang di belakang. Nah, seperti ini. Di belakang juga sebenarnya masih bisa duduk untuk 3 orang ya. Yang tengah konsekuensinya ininya agak besar, jadi keganjel ya. Untuk panel pintu juga desainnya menawan. Di sini ada panel kayu dengan warna hitam. Tarikan pintunya di sini, bukan pintunya di sini. Ini udah tentunya pasti materialnya enak semua dan empuk semua ya. Untuk penyimpanan cukup kecil di pintu ya, mungkin hanya bisa botol-botol kecil. Kalau membawa air, tumbler yang besar-besar nggak bisa. Ini juga bisa untuk naruh barang. Kurang lebih seperti itu di belakang. Posisinya sangat memanjakan penumpang. Enak. Pintu belakang tentu saja sudah ada vakumnya. Oke, sekarang ke bagian depan. Untuk posisi berkendara, menurut saya ini sangat ergonomis ya, karena bisa diatur sedemikian rupa mau seperti apapun postur pengemudinya ya. Untuk setir dan teleskopik diatur secara elektrik. Untuk kursi juga secara elektrik, naik turun, maju mundur, dan juga sandaran. Di sebelah sini ada untuk pengaturan lampu. Untuk lampu fog lamp depan, lampu fog lamp belakang. Dan untuk setir ada pengaturan untuk tombol audio, tombol cruise control. Di sebelah sini wiper, di sebelah kiri sen dan lampu-lampu. Panel AC, sini 2, tombol hazard, tombol central lock. Untuk AC-nya sendiri itu udah 4 zone ya, atau quad zone. Masing-masing penumpang depan, kiri kanan bisa berbeda temperaturnya, demikian juga dengan yang di belakang. Untuk transmisi tentu saya sudah Triptonic. Ini ada untuk menu iDrive-nya. Ada untuk mode pengemudi.
Ada Sport Plus, Sport, Comfort, Comfort Plus, dan juga Eco Pro. Bisa diatur semua. Electric parking brake, ada auto hold, dan juga untuk pengaturan on off sensor parkir ya. Itu di sini, dan juga di armrest ini ada bukanya dipencet seperti ini. Nggak besar sih, mungkin bisa naruh HP 1. Dan juga ada colokan aux-in, ada colokan USB, dan juga ada lagi untuk colokan 12 volt ya, atau untuk cigarette lighter. Oke, posisinya sangat enak. Di sini juga ada untuk bukaan sunroofnya. Nah, bagian depan dari BMW 730 Li. Dashboard ini tentu saja udah lembut semua ya. Ini juga ada untuk laci. Dua lacinya atas dan bawah. Ini menaruh handphone atau di film-film mafia menaruh pistol kali. Lacinya sendiri yang di bawah ini nggak terlalu besar. Terus untuk AC 2, nah ini AC-nya juga depan dual zone, belakang juga dual zone, tempat CD. Ini untuk pengaturan AC, ini untuk transmisinya, untuk menu iDrive-nya, ini mode berkendaranya, parkir, ini untuk di tengahnya. Ya, kendaraan tengahnya enak juga, bisa buat sharing berdua ya. Oke, untuk tampilannya speedometer seperti ini. Ya, bensinnya udah mau habis. Speedometernya masih analog, tapi di bagian bawah ini layar ya, digital ya. Digital ini bisa berganti juga kalau misalnya kita lagi pakai GPS. Nah, kita aktifkan dulu GPS-nya, Maps-nya. Terus kalau kita misalnya, nah, oke, misalnya kita pilih ke sini ya. Kita pilih destination, start guidance. Nah, maka dia juga muncul di sini tunjuk arahnya ya. Karena di menu drive-nya bisa kita kembalikan kalau kita mau untuk melihat yang lain. Oke, tampilannya simple, minimalis, juga udah canggih gitu ya. Untuk penyimpanan di bagian depan, panel pintu juga laci bawahnya ini kecil ya, bisa naruh botol-botol yang besar. Ini ada bukaan kap mesin dan juga untuk buka bagasi. Di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder. Terus di sini ada, ini masih ada kayaknya asbak ya. Ini ada lagi untuk lighter ya. Nah, dan depannya juga seperti itu. Dan juga saja ada sunroofnya ya, sunroof yang besar, sunroof. Nah, ini ada lampu-lampu untuk mirror, udah pasti udah auto dim ya. Ini ada mirror juga dilengkapi dengan lampu.
Oke, sekarang kita cobain BMW 730. Intinya tentu saja udah keyless. Kita taruh dulu di sini. Sekarang mari kita jalan. Mobil ini dalamnya kedap sekali ya. Kacanya juga tadi saya lihat kayaknya bukan double glass tapi cukup tebal. Peredamannya juga cukup bagus gitu ya. Hening sekali, hening banget di dalam ini. Penumpang depan, kanan kiri udah ada memory seat sampai 3, sampai 2 memory seat. Kalau bantingannya juga cukup membuai. Polisi tidur kecil-kecil, nggak ada rasanya. Cuma duduk bunyi-bunyi doang. Posisi nyetirnya juga sangat enak ya, bisa diatur posisinya semaksimal mungkin sesuai keinginan pengemudi. Nah, mungkin lagu-lagu kayak gini cocok buat mobil ini. Smooth jazz, audionya oke. Dipakai cruising sore-sore gini juga weekend juga enak ya untuk mengemudi sendiri. View ke depan juga ke mesinnya kayak agak sedikit ada tonjolan ya, masih kelihatan gitu. Dan untuk prediksi dengan kendaraan di depan juga masih cukup memudahkan meskipun kapnya panjang, di belakang juga panjang. Tampilan dari spion juga cukup jelas ya. Spion kiri luar seperti biasa mobil Eropa yang udah kelas premium, ada dua sisi tampilannya, satu agak cembung, satu yang lebih normal gitu ya. Enak banget bawa mobilnya sambil denger lagu-lagu jazz gini. Cocok banget sama mobilnya. Cuaca sore juga, sore ini lagi lumayan cerah ya, tadi siang panas banget. Kita ganti sedikit ke comfort. Tadi ada comfort plus, kita coba ke comfort dulu. Tenang, senyap, handlingnya juga enak, kursinya juga pas, ada sedikit tonjolannya di sampingnya untuk benar megang badan ya. Getaran ataupun suara mesinnya juga sangat minim masuk ke kabin. Ini tahun 2013, kilometer masih 60.000. Mode comfort kita gas sedikit. Tarikannya juga smooth, halus ya. Kita terus seru juga ya bawa mobil besar gini ya, benda besar tapi bergerak cepet tapi halus gitu loh, gak geradakan. Nah kalau dipindahin ke sport langsung dia sedikit agak galak ya, gasnya lebih responsif pastinya, tapi kayaknya nggak bisa coba maksimal ya. Kalau mode sport ini gasnya lebih responsif kalau lagi mau diburu-buru.
Kita balik lagi aja ke mode comfort aja. Nah, kasih lebih halus, RPM-nya juga tadi lagi jalan agak turun sedikit ya. Menurut saya mobil ini ya, seri 730 Li ini sangat enak ya. Atau kalau yang versi barunya saya juga belum coba, tapi yang versi ini tahun 2013 udah enak, mobilnya juga kedap gitu ya. Dengan dibuka, suara baru pada masuk semua. Bantingannya juga empuk, tapi nggak terlalu empuk. Handlingnya juga oke, posisi ngemudi oke. Apalagi di bagian belakang itu udah enak banget. Ini juga buat cruising santai sore-sore ataupun juga buat touring jauh juga masih enak karena kabinnya juga lega, bawa keluarga juga mungkin bawa anak-anak juga masih enak untuk duduk di belakang, tidur di belakang, plus bagasinya juga luas, ground clearance-nya juga lumayan tinggi. Untuk supir juga kayaknya nggak bakal pegel gitu bawa begini. Ya meskipun di sini belum ada, atau sih belum oprek lagi sih menunya. Kayaknya sih belum ada buat pijitnya ya, massage-nya di depan ataupun pendingin di kursi juga kayaknya belum ada. Oke teman-teman, jadi demikianlah review saya hari ini atas BMW seri 730 Li tahun 2013. Mobil ini available untuk dijual tahun 2013, kilometer masih 60.000. Informasi seperti biasa saya akan taruh di Instagram. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Bagiin juga ya ke teman-teman supaya subscribernya nambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.